Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemuda berdaya, kembali lagi di podcast IPM. Podcast ini buat kamu para pemuda-pemudi yang ingin meraih prestasi dan mengembangkan diri dengan memanfaatkan teknologi. Di era digital seperti sekarang ini, kesempatan terbuka luas bagi siapapun yang tahu bagaimana cara menggunakannya. Mulai dari tips dan trik belajar efektif, cara membangun personal branding, hingga memanfaatkan AI untuk mendukung proses belajar. Bersama saya, Aurora Bilqis Malik Putri Ananda. Mari jelajahi bagaimana teknologi dapat menjadi alat bantu untuk menggapai mimpi kita bersama. Hari ini kita kedatangan tamu super spesial, teman-teman. Ya, pastinya dapat menginspirasi kita semua, baik kita semua atau aku sendiri. Nah, beliau adalah Bapak Fakhrudin. Beliau adalah Bapak Fakhrudin Ali Ahmad. Beliau bekerja sebagai konsultan dan atau pendamping UMKM, PLUT KUMKM Kabupaten Malang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang tahun 2017 hingga sekarang. Dan juga beliau sebagai tenaga admin PLUT KUMKM Kabupaten Malang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2017 hingga 2020. Beliau juga memiliki riwayat pendidikan di AMD.com STIKI Malang serta SMT Penerbangan Angkasa Malang. Dan yang paling unik dan yang paling mengesankan adalah pengalaman berorganisasi beliau. Beliau merupakan pengurus Karang Taruna Kabupaten Malang tahun 2021 hingga 2026. Juga sebagai anggota Pokja 2 TP PKK Kabupaten Malang tahun 2020 hingga sekarang. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, Bapak Farudin ini, teman-teman, juga sebagai wali santri dari Alia Fakhrunisa, yakni siswi kelas 11 SMA ABSM. Biasanya tuh Bapak kalau di kelas itu Alia itu katanya tinggalnya di Singapura, benar tak Bapak? Singosari pinggir sepur katanya. Tadi berangkat jam berapa kalau boleh tahu Bapak? jam 8 kurang 15 menit. Alhamdulillah bisa sampai di sini dan bisa berbagi ilmunya kepada kita semua. Ya, insya Allah. Bermanfaat ya, semoga ya. Nah, Bapak, setelah saya baca-baca dari pengalaman Bapak mengenai bidang di teknologi itu, Bapak, seberapa besar peran teknologi dalam proses belajar saat ini, terutama jika dibandingkan dengan cara-cara tradisional terdahulu, Bapak? Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar sekali teknologi sekarang ini, apalagi sekarang sudah ada teknologi AI ya. Artificial Intelligence itu sangat merubah wajah pendidikan di negara kita ini. Dan harus melakukan revolusi besar-besaran ini untuk melakukan mengimplementasikan teknologi ini ke dalam pendidikan. Jadi dengan teknologi ini bandingannya ya, dulu saya sekolah itu masih banyak menggunakan kertas, harus beli buku, harus kesana kemari untuk mencari literasi. Sekarang bedanya sekarang kita hanya bisa diam di rumah, pegang HP, yang penting HP-nya ada kuotanya, ada internetnya, itu kita bisa mendapatkan literasi teknologi, literasi informasi yang lebih luas, lebih mudah,
dan lebih efektif. Itu gambarannya seperti itu. Makanya apalagi di pendidikan, di pendidikan akan sangat menjadi menjadi seperti asisten ya bagi siswa. Mereka bisa memanfaatkan, jadi tinggal klik aja kita sudah bisa mencari apa yang kita inginkan. Dan kita ingin belajar apa, kita tinggal mencari di internet. Itu sudah banyak sekali literasi yang bisa kita gunakan. Itu Mbak Bilkis. Setelah itu Bapak, setelah kita tahu bagaimana tentang besarnya pengaruh teknologi tadi yang telah disampaikan oleh Bapak, bagaimana teknologi itu bisa menjadi motivator bagi para pelajar sendiri. Ya, jadi harus sangat termotivasi ya. Jadi sudah saya sampaikan bahwa dulu kita ingin belajar matematika aja itu harus cari bukunya di mana-mana. Sekarang kita hanya pakai HP, kita mau belajar rumus apa saja kita sudah bisa dengan HP. Makanya itu harus memotivasi kita. Yang pertama kita harus sudah mudah mendapatkan literasi. Kemudian yang kedua banyak aplikasi yang bisa membantu kita untuk mewujudkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Kalau kita memang kepingin ahli di suatu bidang, contohnya ya kayak misalnya fotografi, nah itu di situ banyak literasi fotografi. Mau kepingin bagaimana fotonya mau diolah bagaimana, itu banyak sekali literasi yang di sana. Kemudian nggak usah kemana-mana. Yang ketiga nggak usah kemana-mana, efektif sekali, nggak usah kemana-mana. Kita duduk, pegang HP, dicari apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Nah ini harus harus memotivasi kita. Kalau nggak kita manfaatkan, kita akan sangat rugi dan ketinggalan, ya ketinggalan sekali. Terus Bapak, kan sekarang sudah ada teknologi yang bernama AI itu ya Bapak ya. Menurut Bapak, apa saja sih manfaat teknologi AI itu dalam membantu untuk pembelajaran, dan apakah benar-benar membantu siswa menjadi lebih efektif atau malah sebaliknya? Jadi memang dikembalikan lagi ya, semuanya itu ada negatif dan positifnya. Kalau kita bisa mengambil positifnya, sekali teknologi AI itu akan sangat membantu. Terutama tadi itu terkait dengan literasi yang dibutuhkan, literasi informasi yang dibutuhkan oleh siswa. Ya, itu akan sangat membantu sekali, dan jawaban-jawaban dari AI itu akan sudah terstruktur dengan baik, dan itu gampang didapat dan gampang dimengerti oleh siswa. Jadi kemudian AI juga menyediakan semua informasi yang dibutuhkan. Sekarang juga AI-nya tidak hanya satu aplikasi, yang bukan hanya ChatGPT aja, sudah ada dari Google itu sudah ada Gemini. Kemudian dengan ChatGPT itu sudah versinya sudah macam-macam, bisa voice, nanti bisa gambar, bisa video, nah itu. Film aja sekarang sudah menggunakan AI, karakter-karakternya sudah dibentuk dengan AI. Nah, itu kan akan sangat menarik sekali. Kan berbicara tadi ada dampak negatif serta dampak positif. Nah, menurut Bapak, apakah kecenderungan menggunakan teknologi ini sangat beresiko bagi keefektifan seorang siswa dalam menempuh pendidikan atau meningkatkan prestasinya itu, apakah terlalu beresiko atau bagaimana? Ya, jadi catatannya memang penggunaan teknologi itu kita harus bijaksana ya. Jadi apa yang harus dituju, apa yang kita butuhkan. Nggak usah kemana-mana. Kalau kemana-mana ya bisa mempengaruhi belajar kita, prestasi kita nanti bisa berpengaruh dengan informasi-informasi yang tidak seharusnya digunakan. Ya. Memang di teknologi AI ini akan membuat kita itu sangat ketergantungan.
Itu akan mempengaruhi yang pertama, eh, jadi murid itu sepertinya sudah punya teman, sudah punya asisten ini, sudah butuh orang lain. Jadi sosialisasinya jadi turun. Hubungan dengan teman-temannya ini kurang, jadi ya supaya tak butuh kontrol lah. Karena semuanya sudah ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini dibiarkan, maka akan cara berpikirnya itu kurang kritis. Jadi tidak pernah berlatih untuk berbeda pendapat, tukar pendapat dengan teman-teman yang lain, apalagi dengan usahanya ya. Jadi itu harus tetap dijaga itu. Untuk komunikasi, untuk berpikir kritis, tetap komunikasi itu yang harus dilakukan. Kemudian setelah itu ya jadi pemikiran informasinya ya sebatas yang dari AI itu, tidak ada informasi inovasi atau kreasi dari kita. Nah, itu yang kalau misalnya ketergantungan dengan AI itu yang akan terjadi kalau misalnya kita tidak bisa membatasi. Jadi kesimpulannya sekarang itu apa kata ChatGPT? Iya ya, kan sangat tergantung sekali apa jaringan ChatGPT wis. Gitu. Terus Bapak, mungkin dari Bapak sendiri, apakah ada tips atau panduan untuk pelajar itu supaya menggunakan teknologi dengan aman dan bijak? Ya, yang pertama tentukan dulu kebutuhannya apa. Ya, kemudian yang kedua tentunya jalur internetnya yang aman, ya, wifi-nya yang aman, yang ada istilahnya untuk filter informasi yang tidak seharusnya didapat itu yang dipilih yang aman. Kemudian perlu diperhatikan untuk data pribadi kita, informasi data pribadi kita itu juga harus kita lindungi dengan baik. Itu karena dengan perkembangan teknologi itu, dengan foto KTP atau foto kita selfie itu kita bisa di-track di mana tempat tinggal kita, aktivitas kita sehari-hari di mana itu bisa. Itu makanya itu sangat dijaga. Ya. Hati-hati kalau mau posting, mau menyimpan data-data di internet memanfaatkan teknologi ini, itu sangat itu ya tentunya password yang sering diupdate ya, yang kalau ada email, ada perangkat HP yang sering digunakan itu laptop biasanya itu harus diupdate terus softwarenya maupun passwordnya itu supaya lebih aman. Gitu. Tadi kan sempat disinggung oleh Bapak tentang bagaimana siswi itu berkomunikasi dengan teman-temannya tadi kan. Ya. Ini juga mengenai personal branding yang jadi salah satu topik yang sangat hangat di era digital ini, Bapak. Menurut Bapak, bagaimana seorang pelajar itu bisa membangun personal branding yang positif menggunakan teknologi yang berkembang di Indonesia sekarang? Ya. Jadi kalau zaman saya dulu kuliah ya, orang tua Pak Bilkis juga sama ini saya angkatan. Itu kalau mau mengenalkan diri itu harus melalui event-event yang ada, harus tingkat di sekolah, kemudian tingkat sekolahan itu di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan sampai di tingkat provinsi bahkan seperti itu ya, untuk supaya kita dikenal. Ya. Kalau sekarang itu berbeda. Kalau sekarang yang penting kita punya keberanian, PD ya, dan kemudian punya salah satu keahlian atau kesukaan, hobi lah, atau yang senang kita lakukan. Nah, itu sering kita posting di media sosial setiap hari, kesukaan kita itu, kemudian kegiatan kita yang terkait dengan usaha kita itu secara istiqomah lah katanya, terus itu akan gampang kita akan terganggu. Nah, kalau
Dulu kalau kita tidak mengikuti kegiatan-kegiatan itu tidak akan tidak akan bisa personal branding kita tidak bisa dikenal. Kalau sekarang bisa kemungkinan sangat besar sekali. Apabila kita melakukan itu, kita akan personal branding kita akan mudah sekali istilahnya dikenal oleh teman-teman kita. Oh, Mbak Bilkis ini suka menggambar, Bilkis ini suka menyanyi ya, karena setiap postingannya Mbak Bilkis menceritakan kegiatannya Mbak Bilkis. Di situ akan cepat meningkatkan personal brandingnya Mbak Bilkis. Setelah kita membicarakan tentang personal branding tadi Bapak, apakah Bapak bisa memberikan rekomendasi teknologi atau web digital yang tentu bisa meningkatkan para siswa itu dalam meningkatkan prestasinya atau dalam proses belajar siswa tadi? Jadi makanya dengan dengan teknologi ini, dengan teknologi AI, dengan teknologi internet, itu yang pertama kita bisa menjadikan teknologi ini menjadi alat produksi. Alat produksi ini apa ya? Alat untuk menghasilkan sesuatu dari kita untuk kita jadikan tadi. Ya. Kita bisa untuk kolaborasi, kita bisa belajar online, berjejaring. Nah itu yang pertama kita bisa pakai menggunakan Google ya. Untuk itu namanya Google banyak sekali. Ada Google Workspace, kemudian ada Meta, itu aplikasi yang bisa digunakan untuk alat produksi itu. Kemudian kalau mau belajar bahasa itu pakai Duolingo itu. Kemudian kalau mau belajar matematika pakai, kalau nggak salah dan gitu ada di matematika itu namanya Canstore atau bagaimana itu menampung semua rumus-rumus yang bisa kita pelajari secara gratis dan online. Kemudian pakai Discord itu nanti Teams itu kita bisa berjejaring, kita bisa berkolaborasi dengan dengan komunitas-komunitas yang lain yang gabung situ untuk mempelajari yang hal-hal yang penting kita ketahui. Contohnya mau digital marketing, karena sekarang ini lagi ini digital marketing, ya di situ banyak komunitas-komunitas kita bisa gabung di situ. Itu, jadi ya teknologi-teknologi yang lain yang bisa diaplikasikan, ya seperti Office itu tetap harus dikuasai untuk istilahnya untuk alat bantu kita untuk memperkaya keterampilan kita untuk bisa mengadaptasi teknologi itu. Dari yang telah disampaikan Bapak Mahfudin ini, teman-teman, semoga bisa menjadi bahan evaluasi maupun bahan pembelajaran bagi kita semua. Nah, sebelum kita menuju akhir season, ya pokoknya kita dari IPM itu punya jargon Bapak. Oh ya. Jadi jargonnya itu IPM hiburan bersensasi berprestasi. Kita ulangi jargonnya bareng-bareng ya Bapak. Boleh ya. Ayo sama-sama ikut ayo. Yang di rumah ikut juga ya, yang nonton ikut juga. IPM hiburan bersensasi edukasi. Terima kasih ya Bapak atas banyak sekali ilmu yang telah dituangkan di diskusi kita yang luar biasa hari ini. Yang kemungkinan besar, tak kemungkinan besar lagi guys, yang pastinya saya sendiri maupun teman-teman yang sedang menonton itu telah belajar banyak tentang bagaimana teknologi bisa menjadi alat pendukung yang luar biasa dalam meraih prestasi, sekaligus menyadari pentingnya menggunakan teknologi dengan bijak. Nah, untuk para pendengar, semoga episode ini
bisa memberikan wawasan baru dan menginspirasi untuk memanfaatkan teknologi dengan lebih baik lagi. Jangan lupa untuk tetap mengikuti podcast Digital Goal Gather untuk topik-topik menarik lainnya. Sebelum itu, saya punya pantun teman-teman. Jangan lupa dicatetin ya. Beli mangga di rumah Pak Ali. Cakep. Pak Alinya asli orang Betawi. Cakep. Terus nantikan podcast kami dengan wawasan baru yang terus menginspirasi. Mungkin sampai jumpa di episode berikutnya dan teruslah menjadi pribadi yang efektif, kreatif, dan berprestasi. Mungkin sekian dari saya selaku pembawa moderator di podcast kali ini. Apabila saya ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.